Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, hadis ke-85. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khatamal 'abdul Qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin." Rawahu Dailami an Amr bin Shu'aib an Amr wa bin Shu'aib. Idza khatamal 'abdu, apabila seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an. Jadi apabila seseorang, siapapun yang menghatamkan Al-Qur'an, shalla alaihi inda khatmihi, maka dikala dia menghatamkan Al-Qur'an akan didoakan oleh sittuna alfa malakin, yaitu 60.000 malaikat. Jadi ketika seseorang yang membaca Al-Qur'an sampai khatam, maka pada saat khataman Al-Qur'an, shalla alaihi inda khatmi sittuna alfa malakin, ada 60.000 malaikat yang mendoakannya. Ini termasuk bagian dari keutamaan orang yang menghatamkan Al-Qur'an, yaitu didoakan oleh 60.000 malaikat. Artinya apa? Orang yang menghatamkan Al-Qur'an, maka ketika dia berdoa, doanya makbul. Hingga kalau di tempat kami biasanya ketika ada khataman Al-Qur'an, kemudian di situ orang-orang berkumpul, kemudian berdoa agar apa? Agar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pada saat itu bersamaan dengan shalla alaihi inda khatmi sittuna alfi malakin, yaitu pada saat khatamannya ada 60.000 malaikat yang memohonkan rahmat atau mendoakan untuknya. Ini bagian dari keutamaan menghatamkan Al-Qur'an. Jadi yang pertama ini adalah
akan didoakan oleh malaikat. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan lainnya apabila kita membaca Al-Quran sampai khatam, maka menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, atau al-hal wal murtahal. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan bahwa suatu hari itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau Rasulullah menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya, apakah itu al-hal wal murtahal itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Artinya sampai khatam. Kemudian diulangi lagi terus menerus, itu termasuk adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an itu nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya, kepada sahabatnya, itu orang-orang yang di dunianya senang, gemar untuk membaca Al-Quran. Di syafaat nanti di akhirat itu ada beberapa macam. Salah satu adalah syafaat dari Al-Quran. Al-Quran yang kita baca nanti akan mensyafaati kita. Bahkan kalau di dalam hati kita ada Al-Qurannya, maka malaikat yang gak berani mengazab, menyiksa orang yang dalam hatinya ada Al-Quran. Karena kalau mengazab, menyiksa orang yang hatinya ada Al-Quran berarti sama saja menyiksa Al-Quran. Ya, ini kelebihan orang yang gemar membaca Al-Quran ketika di dunia. Aku nanti akan datang membela, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada para pembacanya ketika di dunia rajin membaca Al-Quran. Ada syafaat dari teman. Salah satu urgensi atau pentingnya berteman dengan orang-orang soleh, karena nanti di akhirat teman itu bisa memberikan syafaat pertolongan kepada teman yang lain. Ketika orang masuk surga berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang masuk surga itu nanti digiring secara berkelompok-kelompok. Nah, ketika nanti mau masuk surga, kemudian dia akan ingat temannya di dunia yang biasa hadir ikut pengajian, yang biasa sholat berjamaah bersama, yang biasa taklim bersama, tahsin bersama, pokoknya yang biasa baik-baik bersama. Maka kemudian nanti akan disampaikan, dilaporkan kepada Allah, ya Allah, si fulan itu ketika di dunianya bersama kami taklim, hadir di majlis pengajian, majlis Quran, sholat berjamaah dan seterusnya bareng. Kenapa kok sekarang tidak kelihatan? Kami tidak mau masuk surga ketika tidak bersama dengan
teman saya yang namanya si fulan ini. Maka kemudian dan izin Allah Subhanahu wa taala si fulan yang harusnya masuk neraka, maka kemudian diberikan syafaat pertolongan karena memiliki teman-teman yang soleh ketika di dunia. Maka pentingnya ini bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh. Termasuk tombok hati itu salah satunya adalah kumpul kekancan dengan orang yang soleh. Ini pentingnya begitu. Nah, teman yang soleh nanti di dunianya mengingatkan kebaikan, mengajak beramal soleh, beribadah, mengajak ke surga, dan nanti di akhirat juga begitu, ya, menggandeng kita bersama-sama ke surga. Ada syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang nanti senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, maka insya Allah di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini begitu. Maka ini kita perbanyak membaca Al-Quran agar nanti di akhirat Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita semuanya. Sampai-sampai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Ada sahabat Abdullah bin Amr. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fikam aqra'ul Quran, berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Qala, jawab Rasulullah, fi syahr, silahkan hatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Nah, kalau hadis ini ditujukan kepada kita Bapak Ibu untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan, kira-kira kita ini sanggup atau menawar Bapak Ibu? Sanggup. Ada yang nawar? Nah, sahabat Abdullah bin Amr itu nawar. Nawarnya beda dengan kita. Beliau katakan, qala inni aqwa min dzalika. Ya Rasul, aku masih lebih kuat dari itu. Jadi nawarnya itu bukan nanti jadi setahun sepisan hatam, bukan. Nek hatam sebulan kesuwen Rasul, saya sanggup menghatamkan menghatamkan Al-Quran kurang dari sebulan. Watana qasauh, gitu ya. Jadi qala ini aqwa min dzalika watana qasauh hatta qala. Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan iqra'hu fi sab'in. Oke, nek sanggup kurang dari sebulan, silakan hatamkan Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Fi sab'in, dalam waktu 7 hari, seminggu. Yes, hatam Quran seminggu sekali. Abdullah bin Amr, rapopo. Abdullah bin Amr ini masih nawar. Qala inni aqwa min dzalik ya Rasul, saya itu sanggup hatam Quran kurang dari seminggu. Jadi ini zaman dulu itu kayak gitu, luar biasa. Kon ngatami Quran sebulan sekali, nawarnya itu sanggup kurang dari sebulan. Sampai diberikan oleh Rasul, ya udah hatamkan seminggu sekali. Itu pun sahabat Abdullah bin Amr itu masih nawar, ya Rasul, saya sanggup menghatamkan Quran kurang dari sepekan. Qala, ya. Kemudian la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalathin. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, tidaklah bisa memahami jika ada yang menghatamkan Al-Quran
kurang dari 3 hari. Jadi ketika itu dalam riwayatnya disampaikan, anon, ya udah kalau gitu baca Al-Quran khatam 3 hari sekali. Tapi masih ditawar oleh Abdullah bin Amr. Ini luar biasanya para sahabat itu ketika ada kebaikan itu justru menawarnya yang paling tinggi. Jadi kalau kita kebalik, nawarnya itu yo sing nyantai gitu ya, sing rendah gitu. Tapi kalau sahabat itu luar biasa. Maka ketika juga sahabat ketika diminta untuk berinfak membiayai perang, maka sahabat Umar langsung ngacung, saya siap ya Rasul, setengah dari hartaku siap diinfakkan di jalan Allah. Sahabat Abu Bakar nggak mau kalah, diinfakkan seluruh hartanya. Subhanallah. Jadi sudah nggak ada yang dipikirkan lagi, ya nanti saya hidupnya dan seterusnya, nggak ada itu sudah. Semuanya langsung. Maka sahabat Umar itu kalah terus dengan sahabat Abu Bakar karena kayak gitu itu. Karena sahabat Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dah infak saya buai Pak ronge buai, bukan. Berarti kita kan gitu. Ya, padahal dengan berinfak itu Allah akan ganti berlipat ganda. Nah, kita hanya paham tapi urung yakin atau urung wani. Ya, berinfak dengan totalitas itu kan belum berani. Ya, khawatir kemudian nanti terus bingung. Ya. Nanti kalau sahabat subhanallah gitu. Sampai Abdullah bin Amr itu diperintah menghatamkan Quran dalam sebulan, masih nawar, sepekan masih nawar, sampai 3 hari pun masih nawar. Kepengen dihatamkan Quran setiap hari. Karena memang kebiasaan para salaf itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika beliau membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Dikatakan bahwa ada yang namanya Al-Aswad bin Yazid, seorang ulama besar tabi'in. Jadi ada sahabat, di bawahnya sahabat namanya tabi'in. Sahabat itu orang yang hidup semasa Rasulullah SAW. Nah, di bawahnya yang tidak bisa bertemu Rasulullah namanya adalah tabi'in. Di bawahnya lagi namanya tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, tabi'in ini ulama besar yang namanya Al-Aswad bin Yazid. Hidupnya di Kufah. Nah, beliau itu subhanallah. Beliau kalau di bulan Ramadan itu biasa menghatamkan Al-Quran dalam 2 malam. Karena Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Ini dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala juz 4 halaman 51. Ini luar biasa. Kemudian yang namanya Al-Aswad itu masih dalam kitab yang sama, biasanya istirahatnya itu hanya sebentar antara ba'da maghrib sampai isya. Setelah itu nggak tidur, terusan gitu tiap harinya. Subhanallah. Jadi baca Quran dan seterusnya begitu, beramal, sholat sunnah dan seterusnya. Jadi istirahatnya itu antara maghrib dan isya. Antara maghrib sampai isya itu kemudian mungkin ngantuk sebentar gitu. Setelah itu nanti udah nggak tidur terus gitu. Subhanallah. Kemudian ada yang namanya Qatadah bin Da'amah. Ini salah satu muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini salah satu sahabat yang ketika kecil oleh ibunya diserahkan kepada Rasulullah untuk jadikan pembantu Rasul. Maka sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, dari kecil itu bersama
Rasul, kemana-mana itu ikut. Maka hadis itu biasanya an Anas ibnu Malik, an Anas ibnu Malik. Nah, itu jadi Rasulullah langsung ke Anas gitu biasanya. Karena kemana-mana itu biasanya Anas bin Malik ini melayani Rasulullah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau punya murid yang namanya Qatadah bin Da'amah. Dan saking alimnya Qatadah bin Da'amah, beliau itu sampai dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai ulama pakar tafsir yang paham akan perselisihan ulama dalam masalah tafsir. Jadi kalau umpamanya ada masalah apa-apa, yus ke beliau ini, Qatadah bin Da'amah. Sampai-sampai ada yang namanya Sufyan Ats-Tsauri itu mengatakan bahwa tidak ada di muka bumi ini yang semisal Qatadah bin Da'amah. Saking alimnya. Nah, menurut Salam bin Muti', beliau menyampaikan terkait dengan interaksi Qatadah bin Da'amah dengan Al-Quran. Beliau mengatakan kana Qatadah yahtimul Qur'ana fi sab'in. Qatadah itu biasanya menghatapkan Al-Quran dalam 7 hari. Di setiap 7 hari hatam, 7 hari hatam terus. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli salatin. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, itu beliau menghatamkan Quran setiap 3 hari. Jadi kalau hari-hari biasa kayak gini, hatam Quran setiap seminggu sepisan, 7 hari sekali. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, itu hatam Qurannya setiap 3 hari. Fa idza ja'al ashru, dan ketika masuk di 10 hari terakhir, khatama kulla lailatin. Beliau menghatamkan Quran setiap malam. Subhanallah. Setiap malamnya itu menghatamkan Al-Quran. Luar biasa. Ini barangkali kita itu malu. Nah, mungkin berbulan-bulan gak hatam-hatam. Ya. Sampai bahkan diberikan bulan istimewa, bulan Ramadan pun bisa jadi karena sibuk akhirnya juga tidak hatam. Ini kita malu. Sementara ulama-ulama zaman biyen luar biasa. Imam Asy-Syafi'i dikenal. Ini bulan Ramadan malah hebat lagi beliau, kana Syafi'iyyu yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadan sittina khatmatan. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sittina khatmatan, 60 kali. Subhanallah. Dan dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa hataman tersebut dilakukan dalam sholatnya. Subhanallah. Sholat ini seorang ngatam ke 30 juz. Itu subhanallah. Ulama-ulama yang luar biasa. Dan ternyata kemarin di bulan Ramadan kemarin di Masjid Al-Falah Sragen itu mencontoh apakah ada orang-orang seperti Imam Asy-Syafi'i. Kemudian diadakan sayembara. Siapa yang bisa sebulan hatam 60 kali di Masjid Al-Falah Sragen itu diumrohkan. Dan ternyata ada beberapa orang. Nanti silakan buka itu di YouTube atau di IG-nya ada itu. Ada, ternyata anak-anak muda itu bisa. Yang luar biasa lagi ada satu yang biasa menjadi imam di Temboro, Jawa Timur itu. Dia datang di tanggal 11, total berapa, tapi tetap bisa menghatamkan 60 kali. Nah, 11 Ramadan loh itu, bukan dari tanggal 1. Subhanallah. Orang yang kayak gitu itu berarti sangat luar biasa. Tidak hanya memang maca Qur'ane apik, banter cepet, tapi fisiknya juga memang berarti luar biasa sehatnya. Karena saya diceritani oleh teman yang ibunya, ini anaknya ikut di situ. Pertama itu
itu biasanya sekitar hampir 22 jam untuk menghatamkan 2 kali. Jadi turunnya 2 jam, karena nggak sholat, karena ma'am dok. Itu. Tapi alhamdulillah setelah itu berangsur-angsur sampai bisa sekitar 6 jam atau 7 jam, 6 jaman atau 5 jaman. Itu bisa hatam sekali. Tapi awal-awal kayak gitu, hampir nggak tidur. Subhanallah. Ternyata masih ada yang bisa menghatamkan seperti Imam Syafi'i. Kan tadi kita kayak orang mungkin lah ngukur awake dhewe masalah awake dhewe setahun sepisan ra hatam. Ngukur awake. Dan ternyata betul itu kemarin dibuktikan di bulan Ramadan kemarin itu. Ada beberapa anak itu subhanallah bisa ternyata gitu ya. Dengan kesungguhan itu ternyata bisa. Itu di live kan itu di IG. Bisa dilihat maksudnya orang kur jare atau orang percaya maksudnya masih bisa dilihat buktinya. Itu subhanallah. Kalau barangkali tadi kalau kita mendengar opo iso itu ya, Imam Syafi'i kok sedino ping loro hatam, ternyata ya bisa zaman sekarang aja bisa. Ya syaratnya nyekel HP dolanan HP terus ya. Ya HP dhewe kan maca Quran bismillah terus HP-ne muni langsung dilihat HP-nya itu ya. Lihat sejam ora krasa dibae wetune entek. Lah ini yang kita itu ya. Atau baiknya maca selembar dibolak-balik. Kapan sejuse ngene biasa lembar yang masih satu. Dan ini bisa ternyata subhanallah. Dan yang luar biasa tadi salah satu imam di Masjid Al-Fatah Temboro itu tadi. Itu ada yang datang di tanggal 11 Ramadan, dia tetap bisa 60 kali. Berarti sehari dia hatam 3 kali. Seharinya. Masya Allah ini. Ya Allah, ini kita sangat jauh kita ini dibalik. Ya. Kita paling kan sebulan mungkin hatam sekali bulan Ramadan, mungkin ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali, 5 kali wis akeh barangkali. Tapi kenyataan ini sehari semalam ada yang 3 kali hatam. Itu. Dan orangnya berarti masih hidup dari kemarin live. Ya, itu di Masjid Al-Falah Sragen. Jadi ada salah satu yang biasa jadi imam setiap malamnya hatam 30 juz. Ini di bocah cilik janjane kuwi. Tapi dia sehari semalam bisa 3 kali hatam terus. Oh, itu subhanallah. Karena datangnya tanggal 11 Ramadan dan bisa ngejar 60 kali hatam, berarti seharinya hatam 3 kali. Ini ada ternyata, masih ada orang hidup sekarang ya kayak gitu itu. Itu ya. Jadi kalau hanya diceritani zaman biyen ngono, jangan orang HP biyen ngenang-ngenang kan gitu. Sekarang ada maksudnya. Dulu saya ketika diceritanya ada namanya Syekh Asron itu di Iskari Madu, orang Mesir. Itu biasanya dia 1 juznya itu 7 menit baca Qurannya. Dia punya sanad itu 20 sanad Al-Quran yang berbeda bacaannya. Subhanallah. Jadi pernah dibacakan cepat banget itu. Ya benar itu tajwidnya betul. Gitu ya. Itu 7 menit itu bisa 1 juz. Nah, WD 7 juz berapa? Seminggu. Ya karena itu mereka maca sehalaman mesti bolak-balik, akhirnya masih akeh semulih wae atau dolan HP atau ngopo kan gitu. Apa ngegim dan seterusnya. Ini ada orang kayak gitu tuh. Jadi kalau mamanya 1 juznya 7 menit, berarti kalau 30 juz berarti berapa? 7 kali 3 210 menit. 210 menit itu berarti berapa jam? 210 bagi 6. Nah, 3,5. Ya, 3,5 atau 4 jam itu hatam 30 juz. Kalau tempat kami biasanya itu dari jam 7 nanti sebelum duhur itu selesai 30 juz. Biasanya kalau ada orang hajatan, maunya itu mau ada hajatan walimahan, walimatul urs, itu biar tandanya ada manggil ustadz atau kiai yang hataman 30 juz. Nah, saya sering menyimak itu ya memang cepat itu biasanya jam 7 mulai nanti setengah 12 sebelum azan zuhur itu sudah selesai 30 juz. Itu hampir sama sih. Ya 4 sampai 5 jam. Itu gitu. Nah, ternyata dan itu banyak. Sekarang masih banyak orang-orang yang seperti itu. Maka ini memberikan semangat bagi kita. Kalau kita wis tangeh lamun ya sementing semangat maca Quran nih.
belajar Quran. Lah monggo ini tahsinnya di hadiri. Nanti insyaallah banyak perubahan. Nek gelem ngaji itu mesti eneng hasilnya. Walaupun ada yang cepat, ada yang lambat, itu mesti ada hasilnya. Ya. Ini ternyata ulama-ulama yang luar biasa sekarang juga ada orang-orang yang memang ternyata bisa mengikuti jejak-jejaknya. Zaman akhir ya gini ternyata masih ada, ya. Masih ada yang bisa. Ya. Itu ada namanya Ibnu Asakir. Beliau ulama hadis, terkenalnya ulama hadis. Walaupun hafal Quran, maksudnya ini terkenalnya ulama hadis. Karena gitu kayak sahabat-sahabat itu kan juga ulama Qurannya atau sahabat yang terkenal Qurannya ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, itu biasanya gitu. Tafsirnya itu rata-rata Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Sementara kalau Abu Bakar, Umar itu kan nggak terkenal tafsir Qurannya gitu. Karena memang masing-masing sahabat itu memiliki keunggulan yang luar biasa yang itu kemudian menjadi salah satu yang paling ya diingat sampai sekarang. Ya Abu Bakar berarti terkenal sebagai as-siddiq, orang yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu nggak percaya, wahai Abu Bakar, itu loh junjunganmu Muhammad koncomu ke, mohon maaf, seperti orang nggak waras. Semalam itu katanya, tadi kan bercerita, katanya itu dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru kuwi naik ke langit 1, 2 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha, mulih neh. Kowe percaya apa ora gitu ya. Terus kemudian ditanya, apakah betul itu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul, itu dari Muhammad itu kancamu. Ya. Maka kalau itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya percaya. Sampai gitu. Padahal kan orang-orang berpikirnya secara logika nggak mungkin. Uang dari Masjidil Haram di Mekah ke Palestina aja itu membutuhkan waktu yang lama masalahnya. Berhari-hari bahkan bulanan. Dengan menggunakan kendaraan saat itu paling cepat kan kuda saat itu. Itu orang mungkin nggak manis pakai logika itu nggak bisa diterima. Lah kok malah sampai ke langit gitu kan. Makanya orang-orang ketika itu, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu kemudian akan sangat ketahuan. Sangat ketahuannya dengan tidak percaya langsung. Wah, ini membuktikan bahwa Muhammad ini orang gak waras ini. Itu langsung membuktikannya dengan gitu, pakai logika tok itu. Gitu ya. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq enggak. Apakah betul itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Iya, itu konsomu sing nyampaikan langsung percaya, maka dikenal sebagai As-Siddiq. Itu kayak gitu itu. Terkenalnya ya. Tentunya beliau yang lain-lain hebat ya tadi. Infak sedekahnya yang paling baik dibandingkan sahabat yang lain. Maka sahabat terbaik yang pertama itu ya Abu Bakar As-Siddiq. Cuman tidak terkenal Qur'annya gitu loh. Walaupun mesti hafal Qur'an, bagus ya Qur'annya. Tapi yang Qur'an terkenal biasanya rata-rata di Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, itu makanya tafsir-tafsir dari situ biasanya. Nah ini sama ini Ibnu Asakir ini walaupun dia orang ahli Quran tapi yang terkenalnya adalah ulama hadisnya yang terkenal. Nah, beliau termasuk yang menulis dan mengarang kitab yang namanya Tarikh Dimashqi. Nah, anaknya bernama Qasim. Nah, zaman dahulu atau zaman sekarang juga ada kalau punya anak Qasim orang tuanya dipanggil Abu Qasim kan begitu biasanya. Berarti bapaknya Qasim. Nah, maka dikenalnya juga salah satunya Abu Qasim karena punya anak namanya Qasim. Nah, Ibnu Asakir atau Abu Qasim ini diceritakan oleh anaknya yang namanya Qasim ini. Wa kana muwadhiban ala sholatil jamaah wa tilawatil Quran. Ibnu Asakir ini adalah orang yang biasa melanggengkan, merutinkan, mengistiqomahkan sholat jamaah dan tilawatil Quran. Yahtumu kulla jum'ati. Beliau itu biasa menghatamkan setiap hari Jumat, berarti seminggu sekali. Setiap pekannya itu di hari Jumat hatam. Kemudian yahtumu fi Ramadan kulla yaumin.
Ini di bulan Ramadan beliau itu menghatamkan kulla yaum, setiap hari. Ya. Jadi subhanallah, beliau itu pokoknya sehari hatam ini bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan dia hatam 30 kali. Itu. Ini ulama-ulama zaman dahulu saking fahamnya terkait keutamaan ketika menghatamkan Al-Quran, maka sampai-sampai menghatamkannya itu bisa sehari hatam sekali. Khusus di bulan Ramadan ada yang sampai sehari hatam 2 kali dan seterusnya. Saking pahamnya keutamaan membaca Al-Quran sampai hatam. Nah, makanya tadi disebutkan juga dalam hadis yang kita bahas, kalau kita menghatamkan Al-Quran maka didoakan oleh 60.000 malaikat. Nah, tempat saya biasanya hataman Quran, anaknya dihatam apa? Maca Quran sampai hatam ning TPA. Saking senenge wong tuane nek duwe jago nyembelih jago. Nah, itu ya. Terus dimaem bareng-bareng. Itu ya gitu. Itu. Apa namanya istilahnya slametane gitu ya. Saking senenge. Nek sing rada duwe bleh wedhus, betul itu ya gitu. Nek pas khataman itu ya gitu itu. Karena saat itu makanan yang paling berkah. Dongane mustajab. Itu masalahnya. Apalagi dihadiri banyak orang didongake. Itu. Mana biasanya kalau hataman-hataman, nah, kalau kami dulu di PPTK ya gitu, ya, gambar dalam tanda kutip pesta itu. Saking seneng wong tuane hataman, anaknya setoran hafalan 30 juz tanpa melihat mushaf Al-Quran. Itu ya gitu itu. Jadi tempat kami itu ya gitu. Biasanya kurma coto hatam itu seneng, anaknya sampai hatam maca Quran ning ngarepe kiai ini atau ning ngarepe ustadz. Itu nek duwe apa jago ya digawe jago, duwe kambing digawa kambing, dibelah ning kono atau makan bareng-bareng itu. Karena pas saat walimahan kayak gitu, masuk makanan yang penuh dengan berkah, apalagi tadi didoakan oleh 60.000 malaikat. Dan doanya mustajab ketika khataman Al-Quran. Dan monggo Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, maca Quran. Maka perintahnya juga orang kudu sing hebat banget ya. Sing isose faqra'u ma tayassara min. Bacalah Al-Qur'an sing paling gampang sih. Terus tapi ya setelah itu apa? Ya meningkat. Ya meningkat belajar terus begitu sampai akhirnya itu nanti bisa mocone lancar. Sampai akhirnya minimal hatam sebulan sekali. Ya, jadi usahakan setiap sebulan sekali itu hatam. Ini sebulan sekali hatam, maka sehari maca Quran 1 juz. 1 juz itu nek tenanan, itu ya sekitar 35-40 menit. Sekitar itu. Ya. Kalau umpamanya satu hari 1 juz sekali duduk kok belum bisa dibaca setelah badas sholat wajib. 1 juz itu ada 20 halaman, sholat wajib ada 5 kali, maka setiap badas sholat maca 4 halaman. Itu nanti insya Allah sehari 1 juz. Itu ya. Itu nanti lebih ringan. Nah, tapi kalau pengen sekali duduk ya lungguh sebentar 40 menit. Kalau sing kurang lancar mungkin 50 sampai 1 jam lah. Ya pas sholat syuruk itu selesai 1 juz selesai. Ya, oh repot, yes monggo masing-masing memang punya kerepotan. Isone kapan? Ojo aku repot tapi sedino blas ora iya ora iso maca. Gitu ya. Eman-eman itu monggo saisone ya. Kalau maunya belum bisa sehari 1 juz ya saisone sih, sementing maca. Ora iso maca ndelok sik Al-Qur'an. Ya ora apa-apa. Qur'ane dilihat. Karena ada orang-orang yang melihat Quran pun nggak sanggup, gitu ya. Melihat Quran pun tidak sanggup, sehingga nggak tahu Qurannya nang ndi akhirnya sampai lali meletakkannya itu. Jadi silahkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita masih diberi kesempatan hidup, Qur'ane diwaca ora kur bulan Ramadan ya, tapi selain bulan Ramadan sekarang ini maka juga baca Al-Quran. Wabil khusus ini di tahun baru, materi kemarin hari Ahad kami sampaikan
Harapannya di tahun 1448 Hijriah itu lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Secara kualitas dan kuantitas ibadahnya lebih baik. Ya, salah satunya berarti ibadahnya maca Quran, ngajine luwih sregep, gitu ya. Dengan tangga teparo luwih apik. Suami istri semakin harmonis. Anak-anak semakin soleh solehah dan seterusnya. Ya, harapannya begitu di tahun 1448 Hijriah ini. Sing elek-elek dibuang, ditinggalkan. Karena hakikat hijrah itu adalah meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Itu hijrah, pindah dari yang tadinya maksiat kepada amal soleh, yang tadinya buruk kepada yang baik, ya, yang tadinya malas ke yang rajin, nanti ya. Pokoknya yang buruk-buruk ditinggalkan, kemudian kita beralih, berpindah, hijrah kepada yang lebih baik. Monggo masing-masing kita berazam, nanti ya, kita meniatkan diri, menguatkan diri agar di tahun ini lebih baik, nanti ya, dengan meningkatkan secara kualitas maupun kuantitasnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, kemudahan, kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan kepada kita semuanya sampai akhir hayat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Gitu aja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.